Nusantara. Jadi hari ini kita kedatangan pembicara masih dari kita pemuda di sini. Namanya Kibik atau nama aslinya siapa? Pak Ismat ya? Ya. Ya. Silakan untuk Akibik diperkenalkan diri. Ya siap. Terima kasih buat Nusantara hari ini diundang ke tempat yang barokah mudah-mudahan. Nah jadi hari ini saya disuruh jadi pembicara ya di sini. Mudah-mudahan bisa menyalurkan banyak informasi atau ada sharing ilmu lah. Nah di sini mungkin saya sebagai Ismet, masyarakat biasa. Hari ini juga saya berprofesi sebagai wira swasta. Lalu kegiatan harian sebagai tukang bangunan untuk hari ini. Kebetulan ada waktu bisa bertemu dengan teman-teman di Nusantara. Lalu mungkin secara background itu panjang ceritanya. Nanti mungkin dari moderator sini mau bicara apa dulu untuk tahapan-tahapan untuk hal apa yang mau dibahas dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Ya. Baik, kita lanjut ya. Jadi sudah diperkenalkan dari A Ismat ini dari pemuda di sini. Mungkin boleh di-share ke teman-teman mengenai dari awal Ismat di sini tuh gimana gitu, apa aja yang udah dilakuin selama di daerah sini gitu. Sini kita lurusin, sorry Pak dipotong Pak. Berarti Silakan. Kampung Angkrong ya? Ya. Tentang Kampung Angkrong berarti ya? Kampung Angkrong. Oke, siap. Saya respon berarti ya Pak ya? Panggil kamu, siap. Oke, sekarang di 2022 kebetulan berarti usia saya ada 32 Pak. Ya, lebih tua lah, tapi masih muda jiwa. Kelihatan lah. Iya dong. Umur adalah angka. Ya, kebetulan di usia ini 32 ini terlalu banyak pengalaman ya yang mendewasakan lah ya, mendewasakan ya, walaupun kayak manis ya, teman-teman tahu juga banyak kok kejelekan saya teman-teman tahu di sini. Dan mudah-mudahan banyak aspek positif bisa kita salurkan sore ini gitu. Jadi saya di 2000 menjelang 2012 kebetulan ada momen itu lulus sekolah 2008, ada momen lalu saya dapat 2 tahun pertama 2009-2010 tuh sebagai kuli pabrik, jadi karyawan dulu di Pandu kalau nggak salah ya. Lalu 2013 tuh kita sempat ke acara-acara Waalaikumsalam. Lanjut. Ya acara-acara apa namanya? Ikut ke Disna Kertra, jadi Pramuniaga sempat, terus jadi telemarketing di Bank Mega sempat. Jadi tukang bangunan ngojek sering lah lihat yang ngojek, kalau ngojek sering jadi penumpang dulu kan. Sering tuh ngojek. Banyak pekerjaan dari itu, terus terbesit nilai-nilai sosial yang terasa bahwa angkrong ini sebenarnya kan industri ya. Kita kalau sadar sebenarnya di dalam lingkaran industri gitu. Tapi nggak semua orang menyadari gitu. Nah, entah hari itu kenapa terjadi, cuman saya merasa bahwa harus ada sosok yang mau memulai ini untuk meratakan lapangan gitu. Dalam arti ini tapi tidak bermaksud menyinggung orang terdahulu, tidak bermaksud itu. Cuma ada inisiatif anak muda aja dikolektifkan gitu. Kebetulan saat itu ada terbesit itu, lalu mulailah bergerak di kegiatan sosial untuk nolong orang dulu sebetulnya orang. Dulu kita masih zaman BPJS Pak Odi dulu. Bukan BPJS jam persal, jam kesda, jam kesmas. Nah dulu itu program-program pemerintah yang coba didistribusikan ke masyarakat. Cuman cara pendistribusian atau respons si pengurus lingkungan mungkin dipertanyakan lah. Nah berarti butuh orang mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Seperti coba ngurus KTP-na, ngurus KK-na, ngurus seperti lampion-lampion yang harus dilampirkan ke rumah sakit BUMD kita gitu. Ada yang nolong orang, singkat cerita, ada nih kegiatan-kegiatan karena kita banyak yang menyadari bahwa peraku orang itu bisa gawe. Kegiatan sosial mulai ke industri nih, berhubungan dengan industri. Nah dulu banyak momen yang memang secara sudah mengakar ya, ada regenerasi orang tua terdahulu lah yang beliau ini katakan mawar ya. Mawar yang katakan mawar yang punya ego untuk menguasai industri tersebut gitu maksudnya. Cuman kebetulan ada keberanian kolektif dari teman-teman, tapi tidak dalam porsinya masing-masing, hanya kan pakai otot KB gitu. Untuk meluapkan ego-nya gitu. Berarti kan bentrok, akhirnya hanya jadi strength dalam bentuk fisik gitu kan. Jadi nggak ada argumentasi yang baik gitu. Padahal ternyata kalau ada aja dulu setiap kegiatan atau gerakan berargumen dengan baik, lalu bisa dipercaya dan bisa memang untuk dipegang,
Padahal orang-orang seperti itu bisa untuk menyalurkan orang-orang yang butuh itu gitu. Nah, kebetulan karena perorangan itu nggak bisa, dan kalau perorangan yang maju akhirnya akan tergiur dengan tawaran yang ada di dalam, kalau kelompok harus bentuknya. Saya menyadari itu gitu, karena ketika dibayar gocap cicing, kan tidak suka saja gitu. Itu dong, maksudnya itu emang realitanya seperti itu dimanapun ya, bukan di Angklong aja ya. Itu di mana di desa Naruto pun begitu gitu kan. Konoha itu, Konoha pun begitu gitu. Di klan itu pun seperti itu kebetulan. Nah, kebetulan banyak juga kegiatan yang memang terakomodir seperti sosialis senyum kita. Di samping kegiatan industri hanya nah lalu mungkin barulah kebentuk organisasi tadi, kolektif beberapa orang yang kesamaan visi misi dan persepsinya. Ya udah tuh ayo coba-coba dalam bentuk 4 RT, 2 RT, tapi itu dengan dinamika masyarakat yang adalah bentuk paguyuban, karang taruna, apa bentuknya itu betul masih ada gitu. Jadi memang alhamdulillah kita juga dapat ilmu dari beliau-beliau yang tua di sana gitu, yang jadi generasi kita kan. Cuman yang mungkin dengan plus minusnya juga gitu. Dan di situ juga kita bukan mau mengganti mereka gitu waktu itu kan, hanya tentang ya inilah. Kenapa tidak kok berkumpul kok tidak dalam undang-undang diizinkan kan? Nah, alhamdulillah dipercaya sampai dibikin satu organisasi yang memang harus ada struktur diistilah, kebetulan di 120 orang kalau salah itu diundang hadir di majelis Gizatul Atfal Jalusko, sampai berkumpul orang-orang segala macam, kita voting dapatlah ketua, kebetulan saya gitu. Karena hari itu saya pikir belum ada kegiatan-kegiatan organisasi yang memang secara pemilihan ketua atau pengurus itu dalam bentuk voting. Banyak kan rata-rata gitu. Kan itu kan normal. Kan di negara kita ini demokrasi tidak dalam bentuk monarki kan. Kenapa tidak gitu? Soalnya tuh di tiap RT kebetulan hanya 4 RT, RW 16, RW 17. RW 16 ada 38, 37. Lalu RW bukan 37, 39, 40, 41 di RW 17 dan 40 dan 41, 36 dan 39. 38 39 sorry. 4 RT itu diwakili dengan kebutuhan masing-masing, ada sampai dengan koordinator di tiap RT. Nah, di situ kebetulan perusahaan satu muncul 2011 itu, Starcom dengan investasi dari Cina-nya katanya datang. Dulu kita garap juga sampai ke Pandu, ke DSS. Dulu ada ABS, dulu ada Nina, dulu ada DSS, Nina, Pandu, belum Nina. ABS yang namanya? ABS. Komunikasi, tapi cara kita komunikasi, ormas juga ada gitu. Cuma cara kita komunikasi gitu, menjalin hubungan gitu, hubungan industri itu ya. Ngomong ke personal ya dengan Mbak Aing yang ngobrol gawe kan dia aja. Iya Mas, selamat siang, saya dari pemuda. Kan berbeda. Iya. Nah, di situ baru belajar gitu. Belajar seperti mana? Saya akhirnya belajar dari bertemu orang juga gitu. Ya gini gitu ngobrol. Mana si Kidik saat ngobrol yang wah keren segala macam dengan gaya nolo. Ya kita lah gitu kan, kita banget gitu ya. Mana memang harus berubah, satu kan berubah tak. Ya sama siang. Dengan ada suara berat gitu. Ya, karena memang harus seperti itu gitu dulu kan. Oh, kok kita di mata mereka sama ya, lagi runtuh KB gitu. Kan jelek Pak. Sampai saya ada momen dulu, masih ingat sampai hari ini gitu ya. Si Korea ngomong ke saya. Orang Angklongnya maling semua. Saya tidak suka. Saya ambil remote AC kalau saya di depan Pak Sumijo dulu kalau salah. Izin Pak Sumijo ya. Pak Sumijo ini kebetulan dulu Babin Kaptimas di orang ambil. Saya ambil remote AC banding itu refleks Pak. Karena saya merasa bahwa orang Angklong gitu. Gak boleh orang luar mempersepsikan itu depan muka saya di mana kan nyanyol ya. Nah itu lebih refleks pribadinya. Justru karena ingin memperbaiki image tertentu ya dari situ saya mulai muncul ada keberanian ego tadinya dari pupukan mental. Saya tuh berani berantem Pak, belum pernah mungkin teman dengan saya berantem gitu. Udah saya tetap gitu kan, saya takut wajah saya rusak gitu. Nah tapi memang bercanda saya itu termisal baik apa nanti di PA gak pakai berita ada endorse apa gitu mungkin. Nah, jadi banyak segmen momen bahkan mental saya teruji dengan momen seperti itu, muncullah keberanian lebih gitu kan, mulai karena belajar bahasa Inggris diperdalam lagi, belajar public speaking atau cara kita memahami diri kita dulu lah. Kan saya pernah diomongin satu momen sama nyokap itu dari organisasi mulai saya bisa berani bicara depan banyak orang ya. Masa apa dalam kamar ngomong sorangan. Lagi belajar mah ngomongin saha.
belum ada HP ya, HP dulu Nokia J150i, Ericsson. Jadi mas orang kan, gimana tenan naon? Kan gitu aja, gimana tenan naon? Oh iya, saya baru bawa nyokap perasaan ya, saya ngobrol sorangan di kamar itu. Padahal saya depan kaca pak. Saya pengen tahu dulu, saya diajarin sama seorang namanya tokoh Pak Indra salah satunya, almarhum kali ini. Saya ngobrol depan kaca, pengen tahu kamu tuh harus bisa memahami dulu diri mana sorangan boy. Jangan ingin public speaking depan orang dulu, pak depan diri sendiri. Dulu menggunakan kameranya, dulu record gitu. Nah, saya ngobrol sering sampai saya tahu mimik saya ketika marah, mimik saya ketika sedih, mimik saya ketika senyum, mimik saya ketika ketawa, mimik saya ketika memang berhadapan dengan orang bisa by ace gitu yang bicara gitu. Gimana caranya mempertahankan, bahkan mata saya di mata kaca, saya kayak saya rasa gitu. Kan konyol ya. Padahal itu dulu kuasai baru kita bisa ke orang. Oh, baru ketemu feelnya bukan gak ada keilmuan, bukan lebih feelnya gitu. Oh, feel. Nah, itu kan konyol di mata orang tua, ada saya jelasin, mah, Iman tegelo, terkenal, masih sadar gitu. Tapi Iman tuh belajar, radio gitu tuh, malu nggak orang tuanya, bikin obat, tahun segala macam, gue juga orang di kamar. Nah, mulailah ada kesempatan di industri, dari sempat organisasi ini udah berjalan, kita malah dulu tuh segmen terbaik ada ngelola limbah warga. Itu sudah ada dari konsep kepaguyuban, organisasi yang terdahulu sudah kita jalankan, dan kita hanya menjalankan selanjutnya dalam konsep kepemudaan. Dulu Gepak gerakan pemuda Angkrong. Ada kesempatan industri, bukan meninggalkan organisasinya, tapi lebih ke tentang karena ternyata saya pun butuh dapur ngebul. Itu aspek yang paling what the fuck dalam hidup. Iya loh. Ya, saya bicara gini memang itu ternyata anda belum tahu. Teman-teman mungkin banyak belum nikahnya teman-teman di sini. Tapi itu akan terjadi. Nah mudah-mudahan tidak ya saya ekonomi juga belum benar pak. Belum siap dalam berbagi lebih gitu, hanya bisa menyalurkan donasi dari orang lain atau dari donatur gitu ya. Nah, ada kesempatan industri, ya buru-buru saya copot gitu kan. Saya ambil kesempatan itu untuk memilih dapur saya dulu gitu. Karena ketika saya berorganisasi, saya malah minta kapoloknya gitu, kan konyol gitu. Walaupun orang gak banyak tahu karena sesuai, ya saya juga punya prinsip kudu batu banyak gitu. Seorang atau kali kurang cukup saya yang tahu kan. Berjalanlah dalam beberapa tahun saya meninggalkan organisasi, tapi masih jalan organisasinya. Hanya pergerakannya makin kendor aja. Karena tadi intensitas pengurus sudah tidak serius seperti dulu. Nah, dapatlah saya momen untuk bekerja, lalu saya menghasilkan ekonomi ya, memperbaiki diri untuk memperbaiki rumah tangga saya. Di situ mungkin baru menyadari bahwa nggak bisa nih harus ada regenerasi. Adalah momen segmen di mana kegiatan selanjutnya itu di tahun 2000 berapa lah lupa saya kepengurusan, ada regenerasi kepengurusan atau restruktur kepengurusan. Nah, dengan sekarang adalah ada Pak DG Mol sebagai ketua pemuda di Angkrong gitu. Sebelumnya mungkin saya sebagai pengurus. Nah, itu dengan dinamikanya sendiri bisa dinilai lah. Nah, kegiatan-kegiatan yang memang kita pernah lakukan dalam bentuk sosial mungkin kalau kita kolektifkan aja biar padat aja. Jadi semua terjadi karena memang ada motor, ada penggerak. Ya mungkin ruang setara pun dengan saya ini juga ada penggerak seperti Pak Erik, Pak Agam, Pak tidak teman-teman di sini gitu ya. Nah, saya mencari banyak hal yang positif sebenarnya secara konsep ada baroga kah yang cuman memulainya ini gitu. Langkah pertama ini eksekusi. Langkah pertama aja dulu, jangan eksekusi. Udah masuk eksekusi, cuman untuk tadi kan kita ngobrol nih, ngobrol. Adanya ruang setara kan nggak mudah untuk, ayo udah rekam. Sulit gitu. Atau misalnya kita akan branding tempat ini sebagai tempat media informasi dengan ruang setara, sepakat mulai gitu ya. Itu dari dulu udah ada, nggak tapi nggak semua orang berani dan bisa gitu. Alhamdulillah mudah ada ruang setara ini jadi media tempat informasi yang lebih positif lagi, dan ayo udah sama-sama besarkan dari itu yang kita pernah bahas sedikit tentang momennya dulu kita terbesar, baru personalnya. Itu harusnya dibalik gitu. Nah karena ya malu manusia punya egonya, karena tanpa kita sadari pasti angle terbaik di kita dulu untuk daripada menampilkan momennya gitu. Mari kita sadari itu gitu kan. Karena apa? Karena akan lebih bisa memberikan inisiatif. Wah, berani bisa ini ya. Karena di dalam diri pasti banyak sebuah ilmu kata Pak Erik bilang bahwa ada orang-orang punya ilmu mau berbaginya apa enggak. Nah mudah-mudahan setiap orang dalam bentuk keberadaannya masing-masing bisa melaksanakan seperti ini. Makin banyak nih dia makin banyak informasi, makin banyak pengetahuan, makin banyak
kekuatan kita untuk mendobrak dunia gitu. Ya artinya hari ini saya bisa berbicara seperti ini, ternyata 32 tahun ini saya hidupnya banyak sekali gitu. Gelombang, angin, pasangnya ombak ya luar biasa lah gitu, tapi ya mau jadi apa tergantung Anda, ini pilihan gitu kan gitu ya. Nah, back to organisasi, ya seperti itulah kegiatan kolektif organisasi. Jadi pengelompokan kegiatan-kegiatan sosial, ada senyum kita, ada kegiatan-kegiatan seperti sunatan masal di tempat orang juga, ada kegiatan-kegiatan yang bahkan kita pernah membantu kegiatan organisasi orang lain untuk masih memulai suatu event acara sampai ke situ gitu. Bagaimana sih jadi IO tuh gitu? Bahkan kita sampai diundang beberapa organisasi untuk memulai masih izin organisasi teh, karena ketidaktahuan bentuk struktur pun jadi konyolan yang hakiki gitu Pak. Ari kah yang boga ari nanya teu. Kayak jadi semua orang banyaknya sih gitu, jadi banyak pemuda nu patah semangatnya gara-gara nanya embu. Guys, jadi di semua orang wajar karena tadi tak ilmu enggak ada. Kan itu. Nah, Angkrom hari itu alhamdulillah jadi inisiator. Beberapa waktu saya pernah ke Pangandaran, ke Suweng, ke Pamatutan, ke beberapa tempat sampai ngobrol dengan orang-orang yang memang ingin bergerak di itu. Tapi saya selalu menekankan kadek tergiur. Ya dong, karena saat Anda sudah mulai terlihat dan mencolok, itu ada nilai-nilai rupiah yang akan mencoba mengganggu jiwa Anda itu. Ya dong, itu yang bisa Pak. Nah, saya rasakan juga masalahnya. Saya rasakan juga itu ada segmen tinggal kita pilih, coklat entong. Alhamdulillah saat itu memang yang egois, yang blow on gitu, gak diambil banyak banget gitu. Saya rasakan rezeki orang, cuma tidak dalam komitmen ya. Ketika saya take it, berarti saya memang tentang saya, bukan tentang background saya gitu. Nah berarti bicara tentang berapa idealis kita lah dalam organisasi gitu, idealisme. Nah ngerti lah idealisme seperti sudut pandang masing-masing, cuman terasa saya seperti itu. Nah setelah itu bekerjalah saya. Nah di sini sebenarnya banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya hubungan industri, jadi seorang kerja tuh kumaha gitu. Di sini saya pikir saya kuliah, hari itu kan kuliah tuh bukan duitnya, nggak ada bokap, nggak ada apa adanya seperti itu gitu kan. Nah di industri ini saya dapat momen dimana saya merasa bahwa mindset pertama saya saat masuk pabrik kan bekerja sambil dibayar, belajar sambil dibayar, bukan bekerja untuk dibayar. Saya belajar tapi dibayar ke pabrik bulan-bulan. Mindsetnya itu gitu. Nah, makan. Karena mindsetnya itu saya dapat ilmu gitu. Kalau saya mindsetnya bekerja, mungkin saya dapat kesana, kumpul, mantep. Nah, satu karena memang mindsetnya tentang industri itu, saya belajar dulu baru dibayar. Saya habiskan tahun 2 tahun 3 tahun pertama sama ada partner alhamdulillah seorang Pak Uci ya. Silakan tuh Pak Uci juga direkomend di ini ngalamin industri lebih jauh. Sampai dapat momen di mana kieu ngomong jualan luar negeri teh, kieu ngomong di antara industri itu, kieu dan dengan jabatan seorang HRD itu, gini seorang personalia itu posisi bicara, dan ilmu terlalu banyak, mulai ada ego bisnis, kudu bisnis ya, bikin CP, mulai itu 2017 awal, akhir tuh mulai ke CP, Thailand belum masih partneran, join modal. Di luar kita industri sebagai karyawan. Nah di situ kita bikin CP, merintis CP bagaimana sih menggerakkan suatu manajemen usaha tuh gitu dalam bentuk CP yang memang terregulasi ke negara ya, kita bayar pajak, kita bayar para PPN dan lain-lainnya gitu dalam hubungan industri. Nah kita coba apa nih barangnya? Nah, saya saat itu nggak tahu dari mana kebetulan kenal dengan perusahaan tersebut tuh ngirim barang ke pabrik. Namanya Wood Pellet Pak. Nah ini sebenarnya modal saya untuk bekerja di Wood Pellet ini, jadi modal saya untuk memulai banyak hal usaha lain gitu. Nah Wood Pellet itu ternyata bahan baku yang digunakan sebuah industri untuk, dulu tuh kita tahu bahwa boiler ya, kalau industri itu Garmen pakai boiler untuk penguapan penggunaan uap ke iron ke pakaiannya gitu. Untuk biasanya yang kalau kita bahas udah ngelicin lah, uapnya kita diambil tuh. Nah dari boiler ada bahan baku lain selain listrik, selain batu bara untuk digunakan sebagai bahan baku. Nah, Wood Pellet ini saya pelajari lah Wood Pellet. Nah, setelah sekian tahun berjalan jadi supplier Wood Pellet, jadi kita bukan industrinya. Saya dan orang lain itu dengan seseorang Mr. X berpartner. Di situ saya sama-sama nanam modal lah. Buka PO, kita izin ke atasan, coba kita yang masukin. Nah, berhasil gitu kan. Dengan spek yang sama dan nilai yang sama.
masuklah barang tersebut dengan pihak kita, pihak CV kita gitu. Nah dari situ mulailah kita coba tahap bangun manajemen usaha yang baik, terus perbaiki keadaan hingga kebetulan lah nggak lama saya sendiri pisah bikin CV baru dengan saudara saya sendiri gitu. Nah di situ diperdalam lagi Utpalet. Nah Utpalet ini apa sih? Saat hari ini sampai kita punya pabriknya di Tangerang, kita join di situ juga. Nah ini adalah bahan baku yang sumbernya itu dari serbuk kayu kering. Saya menyadari bahwa ya kenapa, karena begitu agrarisnya negara kita gitu. Berarti karena Jerman, Belanda, Jepang itu emang banyak sekali rumah-rumahan. Dulu tuh kita tahu lah kalau nonton TV ada tumpuk di rumah orang-orang kaya tuh. Nah hari ini mereka itu tetap ada, hanya menggunakan bahan baku itu karena minim asap, minim arang, minim askonten itu debu atau abu. Jadi benar-benar apa namanya higienis nih barang itu. Karena dia ada penetrasi pemadatan barang. Nah, saya pikir itu iya prospek ya duit harus besar ini. Ini bisnis besar. Nah hari itu saya punya ide sebuat itu, jadi bahkan apa namanya berani ekspansi ke Bandung segala macam. Cari industri. Gimana sih pabriknya gitu? Rumah caranya gitu. Tapi gitu. Belajar. Kayak nambah. Ada satu penyulingan pala untuk diambil minyaknya di Bogor. Kita kirim 1 ton tiap bulan di situ. Karena masih industrian. Oh ternyata banyak usernya. Tahu pun bisa tuh. Tahu tempe, industrian yang industri skala BUMD lah. BUMD apa? PD bukan PD, SMP. Mereka bergerak gitu. Oh, kita kayu, masuk arah mobil. Coba pakai ini, nggak masuk. Oh ternyata bisa ya. Berarti gak hanya pabrik. Gimana sistem digital ini berjalan gitu. Orang pakai kiloan bisa. Dari tonan kita turun ke kintal, dari kintal turun ke kilo. Nah di Jawa Timur udah terjadi perumahan bukan pakai gas, udah pakai Utpalet. Oh duitnya ya, gitu kan? Utpalet itu semacam bahan bakar. Bahan baku untuk pembakaran. Iya. Nah dari situ saya bisnis mulai ego muncul, mulai ekonomi bertambah, gitu ya. Ada lalu masuklah ke dalam kegagalan hidup itu. Itu lalu sampai 2000 singkat cerita ya sampai 2018 akhir ada memang ada error dalam human error di diri saya gitu ya. Saya keluar dari pabrik membesarkan CP. Nah 2019 ini mulai start terus di gaspol di CP. Nah 2019 akhir saya merasa bahwa ada kebetulan partner Pak Tommy mungkin ya, saya bilang ada usaha lain ya di bidang konstruksi. Nah Utpalet jalan oleh saudara saya tadi itu. Jadi alhamdulillah ini saya padatkan sebenarnya biar simpel gitu Pak. Nah di situ baru sampai dengan hari ini saya sebagai seorang kuli bangunan. Banyak kegiatan. Makanya kita berhubungan dengan kegiatan dinas lalu kita dapat sebagai nilai pekerjaan kita gitu. Jadi secara histori mungkin saya mulai dari situ ya supaya tidak mana-mana gitu. Hari ini mungkin itu pekerjaan jadi kuli. Jadi Utpalet tetap jalan Pak, tapi on basic sudah dipegang saudara tadi kegiatan-kegiatan yang memang. Jadi Utpalet gimana sih sebenarnya usaha ya tadi itulah ceritanya gitu. Sebenarnya ada background bisnis yang kita tutupi gitu Pak. Karena nggak semua orang tahu. Bahkan tadi Pak mungkin banyak bilang oh makanan ya pelet. Ya kan? Saya dengar pelet bukan palet. Betul. Bukan palet juga memang buat pelet, betul pelet. Benar pelet. Jadi kita mungkin bisa bersama Pak. Karena memang gak banyak orang, saya satu dikit itu gak banyak orang yang tahu. Jadi saya ingin saingan. Dua ini bisa berkolaborasi dengan banyak industri seperti tadi ya, sampai industri makanan, industri usaha, tekstil, sampai rumahan gitu. Terjadi gitu di banyak negara. Ya di kita belum terkenal. Itu baru saya peluang gitu kan. Makanya saya keep supaya sedikit orang tahu. Karena ketika udah tahu, contoh memang ada orang internal juga yang nawarin gitu kita. Ini sehun gitu. Bahaya karena soalnya Pak, kita ngambil uang cuma 100 perak 1 kilo. Tidak tentunya nggak banyak, tapi 100 kilo itu, 1 ton itu 1000 kilo ya. 1000 kilo kita ambil 100. Teknologinya besi banget. Jadi hari ini di saya sebagai penambal di dunia konstruksi. Jadi hari ini mungkin bicara dari mulai kegiatan
inisiatif tadi di jalanan sampai kita nongkrong gila-gilaan, terus ada sosial, ada banyak aspek-aspek kehidupan lah ya, sampai kerja untuk orang di rumah tangga tadi kan, sampai bisnis, ada ego bisnis yang lebih, lalu sampai hari ini terdampar di satu bidang bisnis yang lain. Saya pikir sih itu sebuah keadaan yang memang Tuhan memberikan naik peluang saya gitu, tapi dengan catatan kita punya potensi. Pribadi personal kita punya potensi itu, nggak mungkin datang tiba-tiba. Ketika kita pengen uang 1 juta untuk bulan atau tonggong, tapi kamu nanti kuat kan pasti kurang bulan. Malah logam berat. Gitu. Tapi ketika kita ada ototnya, kita siap. Mungkin siapa datang itu cepat. Mungkin segitu ya perjalanan naik turun atas bawah kiri Yes. dan segala macam dari Akibik ini. Dari mulai di jalan sebagai Project. penggerak suatu organisasi sampai bergerak ke industri segala macam sampai sekarang di konstruksi. Mungkin dari teman-teman di sini mau ada yang ditanyakan atau kurang paham yang tadi Ya, siap. dikatakan oleh Pak Kibik, silakan. Menurut saya sih ini Pak, apa yang saya lalui itu memang sepertinya mudah dari cerita. Jadi kalau saya bisa menjelaskan nanti apa yang ditanyakan, mungkin saya akan coba padatkan juga lah gitu. Karena soal cerita sakit dan menyedihkan lah gitu. Dan sekarang nggak tergabung di organisasi apa pun. Ya, saya memutuskan untuk seperti itu karena butuh fokus. Tuh, saya coba keluar dari sebuah, ada sih kalau secara nama tercantum di wakil ketua Karang Taruna, tapi kebetulan sudah ada regenerasi apa struktur ya. Saya nggak jadi pengurus lagi dan mungkin jabatan itu kan nggak ada bentuk organisasi, saya dudukin gitu, nggak ada. Idealisme waktu aktif di organisasi terbawa nggak idealisme itu sampai jadi seorang pengusaha sekarang gitu? Ada, karena apa? Itu harus ada Pak. Kalau pengusaha nggak ada ego salah, karena harus lebih besar gitu ego dari pengusaha. Ya, karena yang kita dapatkan bukan hanya sudut pandang orang, itu juga manusia. Itu dulu kan kita bicara sosialnya lebih ke tentang apa yang berdampak kepada mereka, orang-orang lain. Nah hari ini ketika saya dapat dalam nilai cuan dalam bisnis akan bisa lebih berdampak harusnya Pak. Makanya orientasi itu tidak lepas tapi Pak. Jadi sosial, bisnis. Nah ini mudah-mudahan semua pengusaha juga sama ya, berdampak Pak sama orang. Akhirnya lebih besar lah daripada ego sosial. Kalau biasa pas saya keluar batuk, saya akan terbatas rumah sakit. Jambeng sih bingung Pak. Makanya ini buat. Mudah-mudahan tapi dengan maksud tidak dalam organisasi itu mudah-mudahan dalam satu momen nanti gitu ya yang lebih kenapa tidak dalam bentuk ya ditunjuk berorang buat jadi nasehat atau pembina gitu. Kenapa tidak kita sama berkontribusi lebih lah 25% jangan ke you know ada kewajiban kan itu sebagai kita sebagai umat lah gitu ya, semua lebih umat manusia. Kalau ada kalimat misalnya nyinyir, wah idealismenya luntur, idealismenya karena dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan seorang pengusaha gimana? Itu hal aneh aja sih. Karena kan tadi saya bilang nggak akan menceritakan semua cerita yang memang begitu menyedihkan dalam hidup saya. Jadi gini, peluang orang yang hari ini dapatkan, saya yakin bukan peluang yang tidak diperjuangkan. Dan Anda punya apa? Anda bisa apa? Kan itu pertanyaannya. Hari ini gini loh. Untuk sekelas Pak Erick kita tahu bahwa spek untuk jadi seorang HRD lah bisa komputer minimal, bisa berbahasa Inggris. Di lingkungan kita berapa orang yang bisa bahasa Inggris bisa komputer? Ini bicara di lingkungan yang kita pesan ya pesan. Kalau yang job street banyak, yang dari sana sini banyak gitu yang mau pakai apply CV. Di lingkungan kita. Nah orang itu jari ya. Masih 10 jarinya, kita hitung lagi nih, 5 jari ini, ada nggak? Saya coba memperkuat diri saya seperti itu, karena peluangnya ada di sini. Saya embung di operatorium bulan bahan capek, you know. Caranya supaya saya punya jabatan, tapi saya punya ilmu gitu. Kan ketika saya punya ilmu, saya punya pride. Ketika saya punya pride, tadi jadi nilai tawar saya kepada orang lain. Gitu Pak. Jadi
itu mandir yang memang saya sudah pahami di awal dan bodoh teuing akhirnya karena ketika saya bisa berdamai sama orang menolong orang Anda yang ini belum bisa menolong orang gitu. Nah katakan kekuasaan itu dekat sama orang lain tidak dalam wilayah kita lepas minimal saya pikir banyak dampak yang bisa dihasilkan dari kalimat tadi gitu. Nah udah batu nih orang ego itu muncul paling karena ketika dapat melalui obat batur saya nu akan emosi gitu ya dong wah kayak kebelah itu lah ya kebelah orang mana ya ya besok kakak noha ayo misalnya gitu kan aku karo gitu aku kumaha nasi gitu ayo tiba kalimat itu suruh bapak gitu nah akhirnya saya paham kalimat itu saya bisa bungkus cuman saya jauh seperti itu mungkin ada itu Berarti idealisme yang dulu itu oke lah dikatakan luntur, tapi dengan luntur itu muncul idealisme baru dengan bukan idealisme baru sorry konsep saya potong bukan idealisme baru idealisme itu diperkuat saya mobil tapi beda cara beda konsep nah oke saya jabarkan lebih detail lagi ada satu momen dalam diri saya menguasai suatu kekuasaan lah ya suatu kekuasaan kebetulan kan fungsi HRD itu adalah HRD itu Human Resource Development pengembangan sumber daya manusia. Oke, jadi tugas kami di dalam saya kebetulan di dalam itu diamanahkan seperti itu di pekerjaan saya dulu. Pengembangan sumber daya manusia, Human Resource Development. Nah, ini jadi peluang saya. Teman-teman tahu dong ada putus kontrak, ada penerimaan gitu mas. Saya mungkin baru buka di sini nih. Tapi tidak seperti itu ya Pak pimpinan boleh seperti itu enggak. Nah, coba saya terhalus kalimatnya dari anak. Jadi nggak akan jadi tolol buat diri saya menjelaskan ketika saya nolong orang kalau tolongnya gimana Pak? Ketika ada list muncul, oh iya diperpanjang, oh iya diputus kontrak, oh iya dirumahkan. Apa sadari lah kira-kira saya nyampe siapa orang berapa? Itu aja. Ketika saya ada dalam kekuasaan, mungkin saya bilang itu ke media atau ke siapapun, dan akan saya obrol ke siapapun yang mungkin mereka harus bisa branding. Nah itu apa itu kebaikan? Karena itu persepsi personal diri saya bukan diri seorang bukan seorang staf. Salah dalam etikanya salah. Dalam profesi etikanya salah. Dalam personal hidup dalam bermasyarakat yang terasa ya masyarakat saya. Gitu. Nah, itu. Konsepnya saya berubah bukan jiwa sosial yang berubah, konsepnya yang berubah. Kuat. Maka dari itu saya tahap itu lebih gede egonya gitu. Bisa masih lah kalau di bisnis bisa kita masih dalam arti argumentasi berat gitunya sampai kita nurin harga, kita banding harga gitu. Jadi tapi apa cuma bocah terang, penting asup pada mah. Yang seperti itu. Berarti profesionalitas di kesampingan apa gimana Pak? Namun saat misalkan tadi ya yang ke misalkan yang sebelah yang kalau ke personal. Nah itu tadi saya bilang dalam etik profesionalisme kerja salah dalam hubungan masyarakat saya juga gak bisa ya katakan begitu personal kurang orang yang muncul gitu. Salah tapi etik profesionalisme salah tapi etik sosial orang sebagai hubungan bermasyarakat nah tetap bisa berkuat gitu dengan cara berbeda. Mungkin bahwa lama yang ngurus BPJS dulu rumah sakit sampai ngurusin di rumah lahiran sampai ngurusin orang mati sih gitu nggak mungkin gitu. Dan itu bisa saya obrolin masalahnya. Mungkin mah bisa ngobrolin dulu gitu. Kan gitu ya enaknya Pak. Saya itu gitu. Tapi tetap seperti yang gue orang. Atau bisa orang bisa lihat. Momen itu, momen yang harus di-hide gitu sampai kapanpun gitu sebenarnya. Karena saya coba berhalus kalimatnya seperti itu. Dan ke semua orang punya momen itu loh. Kebetulan aja saya ada kewajiban seperti itu gitu. Muncul dari ratusan orang, ya saya checklist gitu. Kan gitu. Mudah-mudahan banyak nggak paham lah orang itu yang jangan paham lah bisa paham lah gitu. Seperti itu Pak. Next ada lagi pertanyaan. nah ini Kalau saya boleh baik tanya boleh nggak? nanti dong. Oh nanti ya. Tahun 2014 tuh Pak Kibik itu kan aktif banget tuh menyuarakan mendukung salah satu calon presiden 2019 gitu. Nah itu fanatik sama Pak Prabowo atau emang ingin
mengganti kepemimpinan nasional aja atau ada motif lain gitu Pak? Karena gini, karena jujur saya sendiri sampai terakhir tahun ini mungkin awal tahun masih apatis untuk urusan itu. Sharing aja siapa tahu. Iya benar. Ya. Sikap saya tanya lagi, sikap apatis yang muncul karena apa? Asal mendasarnya. Karena saya pikir waktu itu ya demokrasi itu nggak make sense gitu di saya. Karena ya realitanya. Iya. Oh, oke, jadi terus boleh saya jawab. Ya. Nah, apa ya? Sebenarnya mah banyak orang tahu juga. Saya sebenarnya nyari di saat itu saya nyari yang namanya kumasarana. Saya bisa bicara dalam panggung, berhubungan dalam panggung, berhubungan dalam satu momen, tapi saya dapat amunan gitu. Karena berkumpul dan berbicara tentang satu konsep yang sama, lalu mendapatkan ilmu yang berbeda, itu sulit Pak. Manajemen saya dapat, sosial masyarakat saya dapat, politik tidak aja. Oh, momen ini yang saya bisa dapetin. Karena di politik kita bisa ngomongin undang-undang, dari politik kita bisa ngomongin kebijakan, di politik bisa ngomongin namanya sudut pandang yang lebih luas ke masyarakat bawah gitu ya. Lalu kita tahu tahapan-tahapan sebuah proses hierarki birokrasi gitu. Birokrat memutuskan itu dasarnya apa. Nah, itu sebenarnya lebih ke tentang ilmu yang saya dapetin Pak. Nah, untuk kita memilih A atau B harus gitu. Karena kelompok tersebut nggak akan menerima orang yang memilih AB. Harus A gitu. Nah, untuk memilih A berarti saya harus memahami si A nih gitu. Saya bandingkan lah gitu dengan semua informasi di media sosialnya. Oh, ini si A daripada si B itu. Jadi siapa Pak Prabowo-nya? Kenapa Pak Prabowo? Ya mungkin karena saya banyak menilai Pak Prabowo sendiri secara personalitinya begitu bagus di informasi-informasi yang tersebar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di banyak orang dulu saya mencari ilmu dah gitu. Jadi Koranting, Ketua PAC itu kan udah bentuk organisasi yang berbeda tuh, karena politik. Nah kita bicara koordinator RT 4000 udah beda lagi nih. Kita bicara kepala bagian, bicara panjang, bicara itu udah beda lagi tuh Pak. Nah saya ingin cuma politik bisa ngobrol saya, tapi seumuran saya bisa masuk ke obrolan itu gitu. Oh berarti saya tadi ada ilmunya, nggak bisa banyak ngomong. Banyak orang-orang dalam bicara itu orang-orang yang memang background politik itu Pak. Benar-benar terjun supaya basah ya. Yes, kalau hanya seukur Cilencang, Cilencang kumpul Pak, tipu Pak. Cengol yang ada disentuh understand doang gitu. Oh iya, Mencilencang tuh ngomongnya mau selancar gitu. iya gitu Pak. Ayo kita bahas apapun harus nyambung gitu. Ya. Karena saya sebagai bisnismen, nggak dalam 1 jam obrolan, saya menawarkan barang hanya paling 10 menit Pak, atau 20 menit lah. Oh mana nggak ngomong, Mobile Legends saya ngomongin, PUBG saya ngomongin, sinetron saya ngomongin, Menteri Ekonomi saya obrolkan gitu. Itu dalam bisnis seperti itu gitu. Oh berarti kita bisa tentang ukuran dulu ya ngobrol kayak gitu. Saat saya dalam pertemuan orang untuk bicara bisnis, kita ngobrol. Oh iya tuh Prabowo begini. Nah itu kan di luar bisnis gitu. Nah berarti ini harus lancar ngobrol apapun gitu. Bahkan ngobrolin Mobile Legends jadi gitu. Itu hari inilah Anda akan lebih nyaman bicara dengan orang yang bersudut pandang yang sama dan sefrekuensi. Gitu. Sudah nyamannya gitu dong. Kira PDKT jeung hari gue tuh pasti orang supaya saya sebentar nih. Ya gitu kan, suka nyaman, ngobrol kenal nih, barang kenal nih. Sebenarnya apa yang harus kita kasih sebagai nilai jual kita gitu. Kan gitu. Itu mah hal manusiawi banget, tapi gak semua orang menyadari itu gitu. Itu apa perbedaan. Nah karena saya banyak menyadari banyak hal dan memupuk ilmu dalam diri saya, walaupun tidak dalam dunia formal seperti saya bisa kuliah gitu, sayangnya itu. Ya ayo bicara dalam bentuk apa kita harus bisa gitu. Itu yang saya coba lakukan gitu Pak. Harus seperti itu, karena banyak ilmu, banyak teman, banyak relasi, insya Allah banyak peluang. Itu lebih penting personality atau apa istilahnya konsep Konsep itu akan ikut dengan apa yang secara personal terpupuk di personality kita. Saya pikir gitu, kalau sudut pandang saya ya, karena konsep itu gak akan muncul kalau personalnya kaku atau tadi apatis lah minimal. Kalau saya melakukan diri saya dalam berhubungan makanya diri apatis, gak akan masuk yang gitu Pak. Tertutup tadi saya bicara politik akan tabu di mata kamu gitu. Kan gitu bisa. Lawan bicara kamu pusing. Itu wawancaranya itu kan yang ngobrol. Oh sih mas mau beli. Oke saya akan beli ngobrolan. Oh udah nggak dikasih itu. Cuma kenapa pagi sih ngobrol apa? Nerusin Mengalahkan dari ego diri sendiri.
nerusin pertanyaan yang tadi, ketika 2014, 2019 memilih ketika momen itu di dekat kemarin itu tidak muncul Pak Kibik. Momen apa nih? Momen Pilkades contohnya. Oh, Pilkades, oke. Apa karena tidak ada konsep yang menurut Pak Kibik menarik, atau memang tidak ada calon yang secara personal mungkin menarik juga? Nah, kalau Pilkades mah beda momen ya. Jadi 2000 yang awal incumbent itu terpilih, jadi salah satu balon yang diusung oleh tokoh-tokoh kita dan juga ikut meramaikan, tidak ikut memeriahkan dalam bentuk panggungan gitu. Kita tampil di panggung. Nah, kemarin yang terjadi Pilkada Hitam bilang, nah ini menurut saya jadi sebuah momen juga nih. Ada loh sosok pemuda di kita yang memang tak berani tampil. Sebenarnya kan harus banyak biaya. Artinya, iyalah mau mungkin kalau jadi calon minimal oke, iya. Dulu 2000 kan Pilkada Cinta ini gelombang ketiga Pak ya di nasional ini. Kita tuh gelombang ketiga yang kemarin itu. Gelombang kedua. Ketiganya nanti masih ini di bulan November ya. Nah, sebelum di gelombang pertama saya kesana sini Pak. Artinya dari semua kandidat kalau kami itu Pikirannya, apa usianya? cara berpikir, pandang, bahkan personality. Karena untuk menjadi figur itu nggak mudah gitu. Karena bukan kita yang mengatakan saya figur gitu. Ya dong. Wah, ini figur kan tokoh nggak mungkin ngomong gitu dong. Nggak mungkin. Dan kalau bicara penokohan itu orang yang menilainya gitu, bukan personal penokohan gitu. No itu gitu. Jadi kalau bicara sebuah keadaan harus dipahami bahwa kan dalam Islam pun ada bahwa pemimpin itu dicalonkan bukan mencalonkan. Nah, saya punya prinsip dasar seperti itu karena mungkin kebetulan background agama di bokap. Walaupun paling bilang tong itu semua. Nah, back to obrolan tadi, itu tentang apa ya, personal kita, tentang saya punya hak untuk menentukan saya tampil apa tidak. Karena ketika saya tampil, saya powerna, saya terlalu banyak bawa suara gitu. Untuk mending ikutin ego saya, mending masing-masing we. Karena sampai mendapatkan tamu rumah di luar yang saya sadari gitu ya, nanya ke bokap, Pak Ismet kemana? Lain kemana ya? Tapi gitu saya, bokap nanya ke saya, orang tua saya gitu. Mungkin orang tua saya juga banyak tokoh dan lain-lain. Bahkan orang tua saya nanya hari Aimat kemana? Sama nih bapak. Artinya saya menyadari Aimat santai lah, saya fokus gitu di bidang lain. Saya pikir momennya bukan nggak ada, otomatis akan seperti yang teman-teman rasakan sama-sama. Tidak hanya tidak tampil doang. Gitu. Cuman untuk tidak ke A atau ke B ke C, awal-awal sebenarnya saya sendiri akan dicalonkan Pak. Tapi seperti itu awal. Lalu muncullah satu figur, ayo kita calonkan, saya ramaikan tampil. Tapi tadi itu ada hak saya untuk menentukan diri saya, mana akan saya usung, mana usung. Tapi mana yang akan saya tampil, mana saya tidak tampil gitu. Itu kan harusnya jadi penilaian personal masing-masing gitu. Dan kalau saya obrolkannya, silakan gitu. Ini opsi grimak ya terserah. Saya mau gini, maunya gini. Ada ego dong. Nah, banyak yang menuntut saya Pak Erik benar. Itu tapi saya tuh. Karena orang-orang yang menyuruh saya tampil itu harus paham saya gitu. Ada kalian saya tampil untuk si A, si B, si C. Ada nggak sih tidak tampil gitu. Kalau saya tidak tampil dengan saya mengatakan sesuatu, saya salah kan. Akan menjadi tadi itu kan orang belajar itu karena orang kan ke saya dan akan menilai saya sebagai sama dengan mereka gitu. Kan bahaya Pak. Seperti itu gitu. Mengajak tidak, menahan tidak, bahkan sebenarnya menjerumuskan pun tidak jauh dia. Ini natural menjemah gitu. Karena saya punya perspektif, saya punya sudut pandang, saya punya ya hak saya sebagai pemilih gitu ya, sebagai pemilih. Itu mungkin banyak orang menyayangkan seperti itu. Saya akan bersikap
saya sikap yang saya lakukan ya gitu, apa yang saya lakukan gitu. Jadi saya juga kadang-kadang tidak bukan gara-gara masalah satu momen tetap aja dibawa ke tetangga gitu. Hubungan hablum minas leungit gitu. Mending saya diem aja gitu ya, padahal bukan hablum minas leungit gitu lah, saya nggak mau. Boceng saya kayak gitu kan moti gotong lagu si A, si Ana, tapi gara-gara gitu jadi pincang dong pasangan saya gitu, nggak mau Pak. Seperti itu Pak. Jadi saya bingung yang nggak bilangin obrolan saat saya tadi. Jadi bahkan Sebenarnya pribadi. Tapi kita asik-asik aja loh, jadi itu nggak Atau udah lewat. ya betul. Akan justru di sini loh sudah lewatnya ini jadi hasil akhir kan. Tadi saya nggak mau ada rusaknya hubungan aku dengan Nasar ya. Orang mau video bakal dia di kampung dia gitu kan. Berarti orang dia juga bakal pasangan saya. Jadi mungkin lebih memilih buat nggak fokus di situ, fokus ke tadi di yang lain. Ya, betul satu dengan cara difokus di bidang lain gitu. Tapi hanya momen ini. Dan kalau nanti November kita tunggu aja. Iya. Seperti itulah. Next. Boleh saya nanya? Silahkan. Oh belum ya. Saya merasa bahwa ada ini Pak. Ada momen yang perlu kita obrolin sama-sama kayak gitu. Nanti silakan dulu. Tapi saya izinkan saya untuk mengatakan hal itu nanti gitu. Iya, boleh. Satu Pak, mau minta motivasi gimana? Kan secara tidak langsung Pak Ismet salah satu tokoh yang paling berpengaruh lah selama di Antrom ini. Amin ya Allah. Selama dari 2000 berapa tadi? 2012 sampai sekian lah. Nah mungkin, sampai sekarang belum ada. Wah masa sih belum ada. Maksudnya yang mencolok gitu kayak Pak Ismet di sini kayaknya perlu gitu siapa. Terus minta motivasinya buat berani tampil. Oke. Masih. Udah itu aja Pak. Oke, begini Pak. Motivasi itu bukan suatu hal susah sebenarnya motivasi. Keberanian kan? Jadi motivasi terlalu banyak sebenarnya terlalu banyak motivasi jadi kacau bro ya. Keberanian untuk langkah-langkah pertama tadi membuat bangsa. Langkah pertama kan gitu kan. Mau di mana Pak ya? Silakan di mana? Duduknya spot mana ya? Narasumber dari mana atau gimana dalam suatu acara? Saya pikir karena saya ada satu lagi. Dulu kan karena jam persal itu harus urus fotokopian banyak numpuk ya sampai kakak KTP suami istri bahkan kayak titik di mana fotokopi buku nikah di fotokopi demi supaya si orang muslim percaya bahwa ini orang menikah orang dia loh jadi nggak entah kakak atau KTP yang salah gitu. Saya debat di rumah sakit Pak gara-gara jelema itu udah rekomendasi ke Sekarwangi buru-buru si Pak ya. Nah saya fotokopi kabar dulu ada di film orang udah buta belum balik kurang jelema kudu ke rumah sakit butuh ambulan di rumah saya setiap berangkat ke rumah sakit aku kata Allah Akbar. Nah itu memumpuk diri saya Pak itu jangan berani Pak karena momen gitu jadi jelema pahit buru-buru tapi gue sih kudu cuma tuh menurut saya ada satu hierarki job desk sebuah rumah sakit pemerintahan kadang-kadang tuh saya sempurnanya gitu ya karena manajemen nggak tahu mati apa pidana orang gitu masalahnya bukan Pak prosedur begini anjing dengan prosedur Pak jelema mau mati loh Pak ini orang mau mati Pak perlu saya gitu rekom ini keluar dari proses sampai saya berani mendebat seperti itu ngegebrak meja karena tadi keberanian yang saya maksud adalah bukan tentang banyaknya motivasi lah ini tentang keberanian lah gitu cuman saya terpupuk oleh momen keberaniannya kalau bukan motivasi doang motivasi mau udah ada pada teguh juga pada teguh ya itu satu momen ini momen ini mau diambil apa tidak beda deh yang tadi keberanian muncul gara-gara momen ini mau diambil apa tidak karena tadi menusuk media ketika ayah cangkang roh bungkus ilah di jalan tapak ini nggak semua orang pasti admission iya lagi gitu semua kan ini siapa? Terus juga beres. Tapi untuk yang sadar,
jangan bersama bisa. Itu kita jalankan dia. Akhlak itu respon yang spontan. Tapi kan itu gak akan spontan kalau tidak terpupuk. Iya. Itu Pak. Itu jawaban apa ya? Iya dong. Fair. Seperti itu Pak. Itu yang terjadi di Lebih ke saya. pengalaman menurutnya Pak. Momen. Lebih. Ambil momen. Jadi Ambil ada momen. dorongan Ambil momen. Ambil bikin momen. berani. Jemput. Jemput bola. Ah. Yes, eta dong. Jangan menunggu bola. Lain aja. Kamu nggak mangkok dia ngomong Ya, ngopi di gerak airah. Oke, kita ulas sedikit lah tentang pengalaman kita ya. Saya menyadari saat itu, oh ini TKW bisa berani ngobrol di hari. Kalau ngomong gitu. Oh iya, makanya ayo kita bikin event yang memang bikin struktur tapi momennya harus agak resmi nih, tidak kayak mic gitu kan. Kan beda pegang mic tuh. Ya begitulah, saudara gitu. Bahkan diksi katanya juga kita belum ke sana gitu, pemilihan kata-kata ketika kalian semua, yang kawan-kawan, teman-teman udah beda tuh. Meraih dan merangkul lah gitu. Kalian mungkin tidak tahu, teman-teman mungkin tidak tahu, kan beda ya. Aja tapi itu kata-kata kecil, iya kemana aneh itu? Artinya tadi mau apa tidak ngambil momennya. Karena ketika momen itu muncul, saya pun kadang-kadang ya tadi nggak stabil ego saya, kadang-kadang ketika respon bisa gerak aja bisa mundur. Bapak tahu nggak nih prosedur cek si pusat maksudnya kan? Bapak juga harus sabar tuh banyak yang lain yang mau ya sakit juga yang datang. Pak Bu ini juga mati, buru-buru mereka mau sakit butuh ambulan gitu. Kan tentang ego, tentang nafsu, tentang emosi gitu. Tapi dari saya mau dipertahankan apa tidak gitu. Karena menurut saya positif, idealisme saya kuat dong, bertahan. Itu pernah terjadi dalam momen saya. Satu warga kita urus sampai dengan saya dapat 6 juta rupiah dulu. Gara-gara moto warga saya bikin proposal, saya bikin satu proposal yang diketahui oleh RT-nya, RW-nya sampai kepala desa. Jadi orang yang mau donatur, donasi lewat saya sudah diketahui. Dulu banyak orang yang begini aja, tapi untuk mencari donasi, tapi tidak dalam konteks resmi diketahui. Bahkan saya laporkan ke RT yang memang dulu izinkan saya mencari donasi untuk orang yang sakit dia. Begitu gitu. Jadi tolong orang boleh, dulu saya pahami itu. Ya. Tolong orang iya oke boleh, tapi tidak semua orang paham hal-hal yang bersifat administrasi prosedural. Jadi mana normal atau ya Pak Bu, ya kalian tolongannya nih. Tapi tidak semua orang mau mengasih karena personal yang mintanya ini siapa gitu. Kata dong. Mereka siapa mas? Cepat aja nih. Gitu benar ya. Nah, hal itu yang membuat saya terdorong untuk ini ketahui masukin nilai Pak Anu tulisin tanda tangan karena saya di sebelah kanan ini ada kepala desa, kepala RW, ketua RW, RT. Saya laporkan juga informasi Pak Menang Satyo ini udah gini ya, kemarin bikin langsungnya asal Pak Mangga diakui untuk kepengurusan mereka oleh kita yang mau melakukan pergerakan itu. Jadi ketika nilai tadinya saya pikir kalau mau ambil peluang apapun ambil dulu peluangnya. Jadi merah apa kagok lawangan sebenarnya Kagokan. tapi kagok kalau sudah kagokan itu dalam arti ulah kayaknya hari batu ya sikat betul lagi itu sudah ini momen gak semua orang mau tampil gila saya kan alhamdulillah dulu dalam kepengurusan HRD itu dapat momen ada beberapa perusahaan manajer HRD mengatakan silakan diurus Pak Ismail Pak Kunci. Saya dapat momen itu betul-betul alhamdulillah saya Pak. Kenapa? Karena saya melihat mimpi-mimpi anak-anak di zaman 2017, 2015, 2016 itu kita mulai 2014 ya. Orang PKL dengan 30 orang, 20 orang. Itu teman-teman juga pernah lihat saya sekarang sampah ke bawah Scott yang lupa. Pak, dulu kita ngerasain ya waktu SD diceplat kupang garis kayu, buru. Saya dijemput cambang itu ke buru. Dicabok gara-gara batu alias lupa warung ibu yang maksudnya dicabok Pak. Itu saya terasa terlibatnya gitu. Tapi karena tekanan itu saya bisa gitu maksudnya. Masih ngalamin nggak? Kayaknya enggak ya udah ngalamin deh. Dulu zaman saya masih kayak ngalamin gitu Pak. Udah ada halus. Udah nggak ada. Oh udah agak halus. Terus saya ngalamin lagi di dunia pesantren Pak. Saja ada dilipat-lipat Pak di pesantren modern asal. Modern itu pakai sejadah banyak. Dilipat sampai tipis jadahan dipukul ke punggung. Dicabok teh sambil kita.
sampai saya jatuh ke bawah. Tapi karena itu saya hafal. Oh berarti saya butuh tekanan untuk hafal itu. Jadi bukan membuat diri saya makin emosi kejelmaan ngepanis saya, bukan. Jadi yang saya sadari sekarang adalah karena tekanan saya bisa. Itu gelut gua sarain. Oh iya benar jadi. Ayo gelut gua sarain. Ayo kemana? Ikhtiar gitu. Maksudnya nggak semua orang mau tapi bergerak gitu. Ayam nunggu aja banyak kayak gitu. Kadang ayam Itu Pak. Jadi saya dalam kondisi tertentu, jadi sebenarnya terpupuk oleh itu keberanian itu. Jadi kalau bicara saya tokoh atau figur, saya juga tidak pernah mendeklarasikan itu diri ke siapapun. Kalau ada yang menaklukkan atau memfigurkan saya, mudah-mudahan itu memberikan nilai positif. Tapi saya jangan sampai saya tadi kayaknya jadi boga rasa ya mudah-mudahan nggak adalah diri saya gitu, kabur segala macam. Tapi terima kasih untuk sebuah pengakuan itu, hanya silakan saja nilainya positif diambil. Allah. Siap. Ya, ada dorongan ya, Ya dong. yang jelasnya mah masalah yang jadi yang mendorong itu tuh ya. Bahkan masalah orang saya urusin gitu. Karena tadi Ya. semua orang punya kemampuan dan tidak semua orang punya keberanian. Enak gila bahwa orang panggil polisi, siapa polisinya ampun aja. Pak Polri mau maaf ya. Jadi ada satu momen di mana saya ngurusin orang dalam konteks hubungan dengan aparatur negara yang memang di bidang kepolisian gitu ya. Kebetulan ada miskomunikasi sampai terjadilah pengumpulan gitu. Kan ada yang namanya musyawarah ya. Nah dulu pemacaranya ini dia bawa udah kurang aman tapi tidak karena sudah dibawa ke Kapolsek kesana itu. Yang pemacaranya saya bisa tampil di depan seorang kepolisian, ya bukan seorang politik kepolisian, tapi dengan diksi kata yang benar itu dalam sistem peraturan hukum kita gimana? Saya hafalin Pak. Saya hafal 37 sampai 6 itu. Bekal itu saya bawa kan itu ketika saya berargumentasi. Tapi itu Pak. Tapi kalau saya nggak tampil di Kapolsek tersebut, berarti saya nggak dapat momen ya dong? Iya. Itu Pak, caranya. Dulu kan polisi kan, kasih dong gede gitu. Tapi saat itu terjadi ketika terpupuk, kayaknya ya polisi salah ya salah gitu, benar diperjuangkan. Bahkan kita bisa bercanda dengan mereka, mereka kan manusia juga kok, menjalin hubungan gitu kan, kira gitu. Jangan ada ketakutan, ngomong takut berarti lo salah. Itu Pak. Nah, sayangnya kebanyakan orang terlalu terdoktrin menurut saya hari ini, terdoktrin oleh isu-isu yang ada di media. Gak semua, ya maksudnya, oh ya itu hal jadi rahasia umum ya, bisa dikatakan rahasia umum itu polisi gitu, cuman saya pikir banyak anggota yang bisa kita ajak jadi teman kok, bisa seperti itu. Tidak bisa disamaratakan. Yes, personality kita silahkan lakukan apa yang anda benar yang kalau misalnya ada informasi yang ada itu munculnya ya, jadi penilaian doang lah, jangan sampai jadi panis diri kita kepada mereka, jangan sampai gitu. Terus saya seperti itu. Siap. Tau jangan lawan itu, saya punya pertanyaan loh itu. Oh iya, kita durasi banyak ya? Atau masih berapa ada durasi mungkin? Santai aja. Ada di sini sih, jangan itu lah, kita semua ya. Sampai besok masih. Sampai besok, jangan. Oke, saya kalau saya mau diizinkan Pak, boleh saya mengangkat satu isu nih? Boleh silakan. Oke. Sebulan ini Pak, rekan-rekan di sini. Sebulan ini saya terlalu banyak orang membahas satu hal yang saya pikir tegak harus saya dibahas lebih saya gitu. Masalah slot Pak. Masalah slot Pak. Ini masalah ya saya. Oke, saya nggak akan menyinggung siapapun sih, bodoh ting kemana ya. Bodoh amat, saya berbodoh amat. Tapi menurut saya ada satu momen di mana saya 2 bulan, 3 bulan ke belakang, saya ada rekan di perusahaan mengatakan kata kalimat lagi, aduh Pak, gue itu pusing, saya malayar. Nah sih, iya Pak, top up pulsa. Oh, terus barang biasanya dia perputaran paling di angka 5 juta, 20 juta. Anjir, gede amat sih. Barang bantu bayar. Dan itu beberapa orang yang biasanya nggak kayak gitu. Oh, Pak, karena judi online. Oke, saya biasa aja. Tapi makin kesini, ada orang-orang dengan bangganya menceritakan, kok merasa cute. Gak apa-apa silakan, maksud saya, tapi saya merasa bahwa apakah ada pandemi gitu. Gitu, apakah ada hal lain yang penting gitu sebenarnya. Saya silakan, bodo amat ya, sama personal masing-masing. Cuman bagi saya ada hal kok jadi sama di setiap aspek
masyarakat kita mulai usia sekian sampai dengan harus tidak terjadi gitu. Udah tidak kalau mana? Kok mana sih naon sih? Kok jadi booming gitu? Saya nggak main banyak, sorry saya nggak main ya. Cuma kok booming ini gitu di kampung saya booming tentang ini. Aneh kok saya Pak, kasih kaget saya. Dan bagi saya ini silakan lakukan, tapi konsekuensinya terlalu banyak gitu. Ayat satu cerita saya dapat gitu. Teman saya antar seseorang ke sebuah pabrik karena istrinya udah berhenti gitu. Mengadu bahwa jajannya ke perusahaan ini bayar harus tentang suaminya. Diantarlah sama teman saya kan ke perusahaan tersebut. Karena alibi si suaminya tahun dulu. Ya ditahan sama manajemen uangnya. Gaji saya ditahan sama manajemen jadi kan dibawa pulang. Padahal bayar jangan top up aja Selot. satu rumah tangga rusak dong. Cerai kayak gini, rumahnya ada cerai lagi. Terus ada satu pengusaha boga mobil, boga motor, boga modal usaha putaran yang baik, yang normal, yang baik. Tapi kayak dogong yang dijual, motor dijual, tapi nggak mau kayak anjir, rumah itu prosesnya itu singkat bulan. Dan cerita itu terus datang ke saya. Ya, silahkan saya bilang ini hal-hal yang memang dia dulu juga ada togel segala macam banyaknya. Cuman kok ranah ini kalangannya sudah ke semua kalangan gitu kenapa? Nah bagi saya ini sebuah isu penting gitu. Saya untuk teman-teman memang ada di sekitar saya ingatkan. Saya akan coba lain melarang cuma mengingatkan aja gitu. Cuman mudah-mudahan bisa saling memberikan pemahaman yang lebih positif lah gitu. Ada cara lain untuk dapat duit gitu. Begitu Pak. Ini isu yang saya coba tanyakan ke teman-teman nih, mudah-mudahan yang main silahkan melanjutkan ya sampai dengan ada habis-habisan gitu. Karena kunaon nih, saya nggak bangga dengan apa yang didapatkan dari situ gitu. Nggak akan ada yang bangga, nggak akan. Cuman kalau bicara mau dapat apa, ya tadi cerita saya pun banyak. Gitu. Saya nggak dapat dari judi gitu kan. Saya gambling dengan hidup saya untuk mau apa tidak dalam memilih usaha, tahun. Saya pernah bawa hutang budi 100 juta pernah. Iya pernah merasakan yang namanya boga duit bisa pernah. Ngerasaan boga duit dari ucap-ucap ngeunah, boga pernah. Itu kan momen bagi diri saya gitu. Jadi kalau bicara tentang usaha yang aset, itu bisa gitu. Tapi ada loh cara yang lain. Saya bisa, kenapa yang tidak gitu. Nah itu kalau itu saya pikir kalau mereka slot dan pilihan itu nyokot gitu. Gitu. Tapi solusi baiknya gitu Pak. Untuk siapa? Untuk si slot eta. Tadi pemerintah ini kan sedang membuat regulasi IT nanya. Regulasi itu lalu beberapa sektor kan lagi dibuat benang ratusan orang dapat nih sekarang. Tapi kan ini masalah di personal lah. Tokel oke ya kayaknya di daerah lumayan gitu. Maksud saya gini Pak. Training kemarin juga ramai. Ditangkap-tangkapin ganti. Tapi dulu Pak, tokel itu kalangannya pasti usia lulus sekolah sampai dengan tua. Ayo nama ti sekolah, udah sekolah, astaga nyolok gas, udah nanti kita juga saya topang slot. Si gasnya bijinya 3 kilo itu dijual 9.000, kan konyol. Nah top-up barahannya. Artinya ada halang, ayo udah sekolah Pak. Ya orang kacau kok, udah kurang gitu, nggak nyolong senyawa sih, no. Itu ada ketakutan diri saya untuk gini lah, mungkin banyak orang susah. Kayaknya satu lingkungan ada bentuk seperti apa gitu. Karena ketika saya lihat judinya susah, ujungnya benar. Saya dari dulu suka main gaple, main poker bisa Pak, tapi tidak dalam bentuk judi. Hiburan dari ronda, asik-asikan aja. Kalau bicara solusi, ya bangun dulu lah, baru solusinya gitu. Karena saya dari karena dia. Karena saya angkat di sini mudah-mudahan bisa saling mengingatkan aja. Gitu. Tadi masalah slot bodoh amat silakan. Maksudnya minimal kan di lingkungan yang kita ini saya pikir bahwa judi itu di agama Muslim dilarang, di pemerintah juga dilarang. Betul-betul cuman namanya orang dilarang Pak, pakai cari-cari. Karena tapi bagi saya hari ini jadi isu slotnya jadi ramai tuh gitu, marak dan masih ke arah sekolah. Konyol itu udah di YouTube banyak orang udah sekarang begitu bayaran begitu LKS bayarannya tuh kacau gitu. Terlalu banyak kasusnya gitu. Itu konyol Pak. Konyol itu. Maksud saya mudah-mudahan teman-teman di sini juga
yang masih main yang badan kekurangan gitu. Yang apa namanya yang apa namanya yang mau nyoba yang mau nyoba jangan pernah lah gitu. Ini biar tahu mendingan dicoba. Ya kan. Melihat unggas. Cuman kan ya maksudnya saya hanya sedikit memberikan kepedulian. Saya ingin belinya banyak, cuman ya karena tadi saya mulai di dalam jelema dengan cara lain. Gitu. Ini saya bicara mudah-mudahan lah, yuk. Karena ketika ya dikira kalau misalnya naon Pak, Pak Guru lawan sekalian. Nah, itu ribu lah. Karena itu mungkin bisa berdampak ke diri gitu. Ya ini nyoba Jerman Bang Guru mungkin lah berdampak ke kasihan. Tapi birakus Bang Guru lah gitu. Birakus sih, ya paling gitu sih. Masa sih gitu. Emon. Main Mobile Legends babar ayo. Asli ayo. Babar mah ayo. Saya enjoy main Mobile Legends Pak, tapi enggak PUBG. Mobile Legends unggul gimana? Jadi dari season pertama. Hiburan bagi saya, Pak. Saya di rumah studio musik kecil. Karena ketika saya capek gawe, jadi udah sebelum saya meluapkan emosi kerjaan ke rumah, saya tradisional pakai musik gitu. Itu yang saya selalu lakukan dulu saya di malam buat kita buat musik sampai ngajak di keyboard, buat karaoke segala macam lah. Sampai sering karaokean di satu momen gitu. Karena itu bagi saya tempat untuk meluapkan emosi saya untuk tertahan tidak diciptakan gitu. Karena ada juga musuh. Saya memilih itu karena lebih engine gitu daripada saya harus tadi ada untuk main cuman saya nggak milih itu karena kalau aja banyak lah gitu ya lebih banyak. Terus saya memilih itu musik. Ya kan banyak gitu orang memang ingin meluapkan stres kerjaan gitu. Banyak gitu. Stres satu. Iya maksudnya kan bagi mereka mah nggak stres gitu asik hiburan kan gitu. Termasuk kalau slot. Ya kan ada gitu banyak bingung mas saya juga nggak ngerti cuman mereka mengikuti silahkan gitu. Cuman bagi saya berarti lebih positif aja gimana hari musiman gak ada itu lah gitu. kalau anak kecil saya nggak ngerti ya bisa tertarik itu kalau anak orang dewasa mungkin faktor gaya hidup kan. Gini Pak, kalau bicara kecil gini saya punya anak usia 8 tahun kelas 3 SD. Suatu momen saya pulang kerja tuh kakak lagi ngobrol sama siapa nggak tahu nih di game FF ternyata gimana sebelum saya tahu FF itu apa nggak tahu nih ya kamu juga segala macam lagi saya simak gue tinggal beresnya gitu ya lalu oke sekian waktu berlalu saya ada muncul lagi momen di mana saya melihat ayah boleh nggak kakak apa apa ya kakak pengen beli ini binatang peliharaan. Oh, apa itu? Ya kan, ini dari poin di ini. Saya coba menyamakan dengan Mobile Legends ya, di metode gitu ya. Saya sorry nyebut kata gamenya. Cuman saya samakan dengan itu dulu. Cuman ternyata kan anak saya termotivasi oleh orang lain. Ada ego muncul yang merasa bahwa orang punya skin ini, saya tidak mendidik anak saya seperti itu Pak. Tapi terdoktrin oleh keadaan yang tadi orang entah berantah ngobrol di dengan partner gitu online terdoktrin. Oh, aku punya skin ini, aku punya ini. Nah ini Pak. Berarti yang harus saya jaga adalah persepsi anak saya gitu. Main game boleh, main apa boleh. Tapi komitmennya apa? Nah ya. Oke, sekian jam dalam satu hari, sekian waktu dalam satu momen gitu. Itu yang coba saya batasi ya. Bukan dibatasi ya, saya jaga. Kalau dibatasi, anak pasti akan cari celah. Saya coba jaga komitmen. Saya berkomitmen dengan anak. Minimal anak bukan harus pintar, ngerti kok. Ya, ayah juga bilang kalau misalnya ayah punya nanti kalau udah ada uangnya. Nah, tapi kalau keinginan ini sudah muncul, berarti di mana saya mencari unsur tidinya? Oh, dalam game doang terpacu saya untuk ada ego. Bukan skin, bukan pet, bukan senjata baru dan lain. Kan saya sadari tuh Pak. Itu Pak. Mau bicara anak kecil Pak. Yang saya dapatnya guys nanti begini cuma seperti itu. Kemudian sama-sama yang jadi bapak ya, mudah-mudahan kita jadi bapak yang lebih baik gitu. Karena ketika saya harus mabar dengan anak saya, Pak Mobile Legends, mabar saya Pak, asli mabar, membuatkan kemisi anak dengan ayah, mabar yang saya cik, asli mabar, asli Pak, custom kadang-kadang di pelatihan gitu. Ya seperti itulah kalau bicara yang tadi Pak. Next. Nah, oke, so saya yang nanya dulu. Beres ya. Oke,
gimana aja baiknya Pak, silakan moderator acara ruang setara ya. Oh, oke saya sedikit nitip nih Pak. Saya mudah-mudahan ya besok lusa ada teman-teman termotivasi bikin ruang yang lain. Ya. Amin. Mungkin ada yang mau ditanyakan tadi? Apa? Silakan. Ya, Selesai. teman-teman ruang setara ya. Ya. Saya pertanyaan satu mungkin. Kalau memang ini ingin go big atau pertanyaan saya lebih tepatnya go bignya itu goalsnya apa gitu Pak? Mudah-mudahan pertanyaan saya ini tidak menyinggung siapapun, maksudnya kenapa tidak gitu goalsnya tuh memang mendoktrin sejauh perubahan itu lebih positif. Jadi kalau pertanyaannya kepada teman-teman ruang setara ini tentang siapapun yang bertanya dengan kalimat yang sama seperti kemana sih ruang setara? Kemudian jawabannya setempat sama gitu. Nah itu baik pengurusan gitu. Jadi bukan mau saya satu pertanyaan bukan, tapi itu entah siapa yang bertanya lagi nanti. Seperti tadi nanya ruang setara itu apa sih? Saya ingin jawaban Pak Erik dia dan ini sama. Goalsnya apa tuh pas sama jawabannya walaupun cara ini menyampaikan. Tapi saya bilang dari bilang apa? Pasti videonya konsisten ini ya. Semangat lah. Itu sehat dan semangat lah, tetap ada semangat lah gitu. Mungkin lebih ke harapan ya buat. Iya lah, lebih ke harapan, tapi itu kan jadi pertanyaan kan. Ya. Tapi goals yang jadi pertanyaan itu sama. Saya akan jawab. Ruang setara itu apa sih? Oh, saya akan menjelaskan dengan cara saya dong jelasnya. Kewajiban saya hari ini berarti kan mau apa tidak saya coba publish juga di media sosial saya sebagai media informasi atau tentang sayanya. Gitu kan. Kayaknya menarikkan tentang dianya aja. Gitu Pak. Mudah-mudahan bisa saya nanti coba di media sosial saya. Mungkin nanti kita juga bisa ngobrol sama teman-teman di media podcast saya ya. Mudah-mudahan bukan saya, teman-teman di One Minute Podcast, One Short M2X itu nama podcast kita. Tapi konsep terdeskripsinya sudut pandang. Silakan Pak moderator. Baik, aduh. Ya, sebentar. Kalau yang tadi kan, kalau pakai ditanya ruang setara itu apa, saya cuma bisa lempar ingin membawa suasana kampus ke rumah ini. Nah silakan masing-masing punya itu sendiri. Konsep sendiri. Ya, Justru kalau misalnya bisa, tadi kan Pak Erik sebagai pelopor atau inisiator itu justru baiknya disamakan dulu lapangannya, garis besar lapangan apa gitu, agar nanti representasinya bisa diperluas penjabaran lagi. Saya pikir begitu. Karena Kampus loh. karena gimana ya, ada kebahagiaan gitu loh ketika ada ibu datang dapat ilmu baru. Oh ternyata gini ya. Kayak contoh minggu kemarin kan saya undang Pak Kibi juga yang masalah laundry di pengalaman. Laundry itu dia bukan berbicara tentang bisnis aja, ternyata ada teknisnya, bukan cuma di hotel mewah, di rumah juga pakai mesin cuci, cara pemilihan sabun, ya kan, supaya baju nggak cepat belel gitu, nggak cepat rusak. Ibu-ibu kan tertarik tuh, dapat ilmu baru gitu, ada kebahagiaan itu. Iya. Sorry Pak, waktu maghribnya kebetulan berarti pergi keluar Pak. Ada pekerjaan di luar, alhamdulillah. Cuman maaf belum bisa datang. Nah itu luar biasa Pak, luar biasa keren. Itu salah satu contoh ya. Mungkin di bidang agama sama Ustaz Koyak, Ya. yang Asul gitu, dari bidang. Jadi luar sekarang kan etika kehidupan dari Pak Bibi, pengalamannya, etikanya berorganisasi gimana. Saya sangat berterima kasih mewakili luar sekarang. Dan Ya, mungkin harapannya agar bisa terus bertumbuh dengan cara tadi berbagi ilmu dari siapapun sebagai pembicara, berdiskusi seperti ini. Mungkin harapannya untuk kedepannya bakal terus banyak lagi pembicara-pembicara dan audiens yang bisa bertukar ilmu seperti ini di ruang setara. Tambahan dikit, mungkin ruang setara ini judulnya membawa suasana kampus ke sini. Soalnya kebanyakan di sini rata-rata ada yang nggak punya kesempatan buat kuliah, dan juga kebetulan kemarin teman Erik ada yang ngomong gini, udah minder untuk kuliah. ini sempat dibahas. Minder untuk kuliah, orang cuma caranya telah. Saya sendiri nggak kuliah gitu kan. Alhamdulillah dengan adanya ruang setara mungkin sedikit banyaknya memberi peluang buat mereka yang
ingin merasakan kuliah meskipun suasananya nggak kayak kuliah lah vibes-nya. Karena ilmu tidak selalu di sekolah. Nah, itu. Ini terakhir saran-saran dari Pak Tibi itu kan saran untuk Polstara biar ya nggak usah muluk-muluk lah, biar konsisten aja gitu. Karena kan konsisten itu susah, urusan nanti bisa dikenal, urusan nanti bisa lebih lebih wow gitu, itu kan akibat kan. Sebabnya kita cari. Sebabnya gitu. Kita cari sebabnya. Iya. Menurut saya sih Pak, ada satu untuk skup kita ya, skup ranah kita ini baiknya sih lebih bikin asik dulu daripada berat dulu. Jadi konsep obrolan beratnya tadi ada pertanyaan, ayo gimana ke kuliah, tensi. Nah itu kan berat Pak. Kampus, kata kampus di diksi, kata kampus itu satu persepsi yang tidak berat, emang itu berat. Tapi berat dulu, oh seperti orang kuliah dong sini. Tuh. Iya, iya. Bahkan pemilihan kata itu pun memang perlu direvisi, atau saya bilang coba ada ungkapan atau penjelasan-penjelasan dari teman-teman yang sama gitu bahwa nanti kok tetap seperti dia kalau syaratnya itu seperti yang Anda pikirkan dengan adanya kata kampus itu Pak, bukan ini tentang apa yang mau kita bahas aja seperti asiknya kita ngobrol di pangkalan gitu, bisa ngobrol di satu tongkrongan, bukan seberat itu kok. Maksudnya gimana caranya audiens itu mau menonton, tapi seasik itu obrolannya gitu. Atau mungkin yang saya pelajari di dunia mentos, yang satu durasi, dua kecakapan interaksi dalam berbicara, kecakapan interaksi atau tadi itu kemampuan dalam suatu mengangkat satu tema, bahkan keluar tema sosial dan mengembalikan ke jalur tema kembali, mungkin fungsi moderator di sana. Nah audiensinya seperti misalnya saya jawab, kita itu terus terfokus kemana, karena tadi itu dengan persepsi bapak di sini akan berbeda gitu. Jadi moderator siapkan maksudnya kemana gitu. Saya akan lebih nyaman dilihat orang seperti itu. Tapi kita asik-asikan untuk bisa ngudung. Saya kan seperti saya kalau misalnya ada kopi, rokok, kacang gitu ngobrol. Yang saya buat seperti itu Pak, karena saya pikir dengan seperti itu lunak ulah orang ngobrol depan orang. Ada kayak kamera, misalnya itu kamera, jadi kok kaku ngobrol, langsung berbelakang formatnya kan. Gitu Pak. Makanya harus bikin asik dulu suasananya. Jadi orang akan lugas bicara gitu, enak. Menurut saya saran seperti itu Pak. Mudah-mudahan jadi masukan lah. Mungkin caranya lebih disederhanakan lagi, terutama dalam diksi tadi ya. Diksi kata ya. Disederhanakan terus juga dibawa asik dan santai mungkin dari pakainya. Asik-asik tuh gini lah, sederhananya Pak, maaf sedikit tambah lagi. Face to face dengan lawan bicara. Ketika ada kamera gitu, udah lain tuh. Untuk menatap orang yang bicara dengan kita udah lain. Karena membuat Anda terlihat benar-benar perhatikan ya kata-katanya. Bukan tatapan suka-sukaan. Anda akan terlihat memperhatikan gitu. Karena itu etika. Iya. Seperti itu. Selesai? Ya. Kita akhiri, terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir, terutama untuk Pak Kibik sebagai pembicara untuk Ruang Setara. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah bahasa atau menyinggung suatu. Tidak bermaksud ya. Kita di sini tidak ada baper. buat menyinggung, dan mudah-mudahan tidak ada yang baper. Iya. Oke, terima kasih. Salam dari Ruang Setara. Salam Ruang Setara. Wah ya. Luar biasa.